Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita hari Selasa yang lalu, kita telah memahami berupa bacaan yang kita baca setelah salam, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ikolah kita pahami. Itu mengenai Allahumma la mani'a. Maka kita lanjutkan. Itu nalah kita tahu aja. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali dan dilengkapi menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis panjangnya begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salatan wa salasin, siapa yang bertasbih memasucikan Allah fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat, salatan wa salatin 33, wa hamidallah salatan wa salatin, dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah salatan wa salatin, dan bertakbir dengan menyebut Allahu Akbar 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, semuanya berjumlah 99. 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, 99. Tamamul mi'ah, lalu disempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gufirat khatayahu, diampunkan dosanya, kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosa dan kesalahannya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu satu. Nanti insyaallah kita jalehan. 33, 99 langkuk dengan la ilaha wahdah syarikalah, dibaca, diucapkan dengan sepenuh pemahaman, keyakinan dan pengharapan. Setiap selesai salat fardu diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak atau seperti buih di lautan. Itu satu. Yang kedua, bunyi hadisnya begini. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'al fuqara'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah orang-orang fakir datang menemui, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
beliau-beliau itu disebutkan orang-orang fakir itu sahabat-sahabat yang mulia, tapi dari segi keuangan, dari segi kekayaan mereka sangat fakir. Tidak sembarang orang dah sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah itu mereka datang menemui Rasulullah SAW, istilahnya mengeluh lah, mengadu. Siapa mereka itu? Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda dan lain-lain. Datang kepada Rasulullah berkata, kata mereka, zahaba ahlud duthur minal amwal wa bid-darajatil ula wa na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang berharta, mereka itu dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka mendapat kedudukan yang tinggi, ad-darajatil ula. Di samping itu mereka juga memperoleh kenikmatan yang abadi, an-na'imil muqim. Kenapa begitu? Yusalluna kama nusalli. Mereka orang-orang kaya itu, orang-orang yang punya itu, kami salat, mereka juga salat. Wa yasumuna kama nasumun. Kami yang miskin puasa, mereka juga puasa. Tapi walahum fadlun minal amwal. Karena mereka mempunyai kelebihan harta, dengan kelebihan harta itu mereka yahujjuna biha, mereka berhaji. Wa ya'tamiruna, dan mereka berangkat umrah. Wa yujahiduna, dan mereka bisa berjihad fi sabilillah. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga bersedekah. Sementara kami tidak bisa, karena kami termasuk orang fuqara. Jadi orang-orang yang bahasa wakno dhehef, orang yang punya, mereka bisa dengan hartanya haji, umrah, bersedekah, berjihad, berinfak, membantu, menolong, melapangkan orang, dan berwakaf. Itu pengaduan beberapa orang sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Abu Darda kepada Rasulullah. Sementara kami tidak bisa cuma salat, puasa, mereka juga bisa salat, puasa. Ketika mereka yang punya kelebihan harta itu beramal dengan harta mereka, kami tidak bisa. Kan mereka tinggi derajat Rasulullah. Kata Rasulullah menjawab begini, ala uhaddithukum in akhadhtum adraktum man sabakakum. Apakah kalian mau aku beritakan kepada kalian, in akhadhtum, jika kalian ambil itu menjadi amal, menjadi amalan, adraktum man sabakakum, kalian bisa menyusul orang-orang seperti itu. Kalian bisa menyusul orang-orang kaya itu dengan apa yang akan aku ceritakan kepada kamu. Walam yudrikum ahadun ba'dakum, dan kamu tidak akan bisa didahului oleh orang belakang. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kecuali orang-orang yang seperti kamu dan melebihi kamu. Nah, kata beliau, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Bertasbihlah kalian, bertahmidlah kalian,
bertakbirlah kalian khalfa kulli salatin. Setiap selesai salat masing-masing 33 kali. Kalian bisa menyusul orang-orang kaya itu. Itu hadisnya yang kedua. Dalam riwayat lain, pengaduan mereka aku, maka datanglah mereka aku ke Rasulullah balik. Mengadu, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Yang engkau sampaikan kepada kami bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak sekian. Rupanya tarangalo di saudara-saudara kami nang kayo tu, nang punya harat tu, diamalkannya lo, dilakukan pulo mulai kami kuah. Tentu kami ko sudah tercici ya balik, tahu tercici ya, ketinggalan balik. Kalau kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Kami berzikir, mereka berzikir. Tapi ketika mereka mempergunakan harta untuk haji, untuk umrah, untuk berwakaf, bersedekah, berjihad, kami tidak bisa alih. Yang engkau ajarkan kemarin Rasulullah, rupanya mereka tahu lo mereka tu, dibaca nolo mulai kami kuah. Batu Rasulullah. Jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Di mana karunianya itu, kelebihannya itu diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Untuk itu bagaimanapun kalian harus memperbanyaklah amalan-amalan lain. 3 itu hadis kita baca. Yang dapat kita pelajari daripada 3 buah hadis tadi, bahwa setiap selesai salat kita diajari oleh Rasulullah untuk berzikir. Di sampingnya lah kita jalihkan ada istighfar, ada Allah mantasalam, ada tahlil, ditambah dengan tasmiyah, tahmid dan takbir 33 kali, dicukupkan dengan la ilallah 100 kali. Diampunkan dosanya walaupun dosa itu sebanyak atau seperti buih di lautan. Baca lihat dalam syarahannya kuah, mau kopian sarahnya. Apa makasih akan dihapuskan dosanya. Walaupun dosa-dosanya itu, kesalahan-kesalahannya itu sebanyak atau seperti buih di lautan. Kata para ulama menjelaskan itu adalah yang dimaksud dihapuskan atau diampunkan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak atau seperti buih di lautan, adalah as-saghair. Itu al-muradu bidzalika saghairuz dzunub. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Barabana banyak dosa-dosa kecilnya, walaupun mencapai seperti buih di lautan. Lalu setiap selesai salat, yakni salat fardu, bertasbih, tahmid, bertakbir masing-masing 33 kali. Dosa-dosa kecil yang sebanyak itu dihapuskan. Sementara dosa besar enggak. Amal kabair, adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan, tidak bisa diampuni, illa bit taubah, kecuali dengan jalan taubat. Jadi pemahaman bahwa
akan dihapuskan atau diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak atau seperti buih di lautan, dosa-dosa kecil. Kalau ada dosa-dosa besar, tidak bisa. Karena dosa-dosa besar itu diampuni dengan tobat. Tobatnya tobat nasuha. Tobat nasuha. Ada juga ulama yang memahami andaikan tidak ada dosa-dosa keteknya, kadang-kadang dikurangi. Cuma rasanya mustahil kita tidak ada dosa ketek. Ijalaka dosa ketek, dosa kadang sin, miang, asam buah. Apalagi ini ketik-ketik. Taruhlah andaikan tidak ada dosa-dosa ketik yang dihapuskan, dosa kadang dikurangi. Ada sekian hal berupa karunia dan rahmat Allah kepada kita orang yang salat. Pertama dulu, as-salawatul khamsu dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang 5. As-salawatul khamsu, salat yang 5. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat. Wa ramadanu ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Mukaffirat lima bainahunna idza jtunibatil kabair, bisa menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antara-antaranya itu apabila dijauhi dosa-dosa besar. Apa maksudnya? Salat yang 5 kan mempunyai jeda, ada jarak. Maghrib ke Isya kira-kira sejam lebih ya. Nah, Isya ke subuh berapa lama itu? Anggap saja sekian jam, payahnya metongnya sekian jam. Subuh ke zuhur, berapa jam? 6-7. Segitu saja. Zuhur ke asar, 3 jam. Segitu saja. Asar ke maghrib 2 jam lebih ya. Jeda-jeda jarak-jarak itu kita berdosa, kita bersalah, kita khilaf, kita keliru, kita sasek. Kodak kadang ngetik, kodak nang terang-terang, nang sembunyi-sembunyi, kodak nang sengaja, tak sengaja, kodak nang surang-surang, bahas sama-sama, kodak nang tahu, minta tahu, kodak nang laya. Nah, berarti yang penting kita selaku manusia ada salah. Maka dengan datangnya salat Isya, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan sesudah maghrib sampai Isya, masuk Isya lalu kita salat, hapus kesalahan-kesalahan itu. Mukaffirah, hapus. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Isya ke subuh itu panjang dah. Kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan semenjak setelah Isya sampai subuh besok kita salat jamaah. Dengan begitu hapuslah kesalahan-kesalahan. Begitulah seterusnya setelah subuh itu paling banyak dosa tu. Sebab subuh sampai siang kita mengerayang menyalakan kembali, mengerayang menjala kian kemari, bau sao, menceliak, menengah, mengecek, mengaca, bagak-agak, melangkah. Adu-adu saya salah. Tiba zuhur, hapus kesalahan itu. Gitu. Sudah zuhur sampai asar begitulah hapus. Asar maghrib itu hapus. Selama yang besar-besar tidak dikerjakan. Nah, itu makanya dosa ada bagi dua. Yang pertama namanya as-saghair, yang kecil-kecil. Yang kedua al-kabair, yang besar-besar.
amal-amal saleh, perbuatan-perbuatan baik, termasuk zikir-zikir, sedekah, dan lain-lainnya, itu menjadi sarana untuk terhapus dan dihapuskannya kesalahan-kesalahan kecil. Nah, contoh, selama kita duduk di masjid, selagi kita tidak berdosa kadang, duduk di masjid kok sampai isya. Dek kita lagi duduk di masjid, menangan elok, mencari elok, bukan elok apa? Cari malah. Nan buruk-buruk, nan salah-salah, dihapuskannya duduk. Bukan salat lele bukan. Datanglah salat bukan puilah. Selama seseorang berbuat baik, selama seseorang beramal saleh, selama seorang beribadah, berbuat ketaatan, maka itu penghapus dosa-dosa kecil. Jadi penghapus dosa-dosa kecil itu banyak, sambuh. Bahkan termasuk ketika kita ditimpa musibah itu penghapus dosa kecil. Tidak satu pun seorang muslim mengalami suatu musibah pasti ada dosa yang hendak dihapuskan. Cuma dosa-dosa besar tidak bisa. Dosa-dosa besar yang jumlahnya mencapai 70 dosa besar, al-kabair. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bukan 70, ratusan banyaknya. Ada dosa besar, dosa-dosa yang diancamkan dengan siksa, murka, laknat, kutuk, azab Allah, diancam dengan neraka. Dosa-dosa yang diberi sanksi dengan hukuman-hukuman di dunia, seperti pertontangan, dibunuh, dirajam dan segala macam, itu dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa besar tidak cukup hanya dengan subhanallah, 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 alhamdulillah, atau tidak cukup dengan astagfirullah, 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 tidak habis. Dosa besar harus dengan jalan taubat. Syarat taubat itu 3. Menurut Imam Nawawi rahimahullah 3. Kos syarat taubat, inti syarat taubat, intinya ini banyak, pilih inti 3. Yang pertama menyesal, namanya nadamah, an-nadamah, menyesal, menyesali perbuatan dosa. Tidak ada tobat kalau tidak menyesal. Kalau tidak menyesal tidak tobat. Tobat adalah menyesal, menyesali diri dan menyadari diri kita kalau salah lah berdosa. 1. Yang kedua iqla', mencabut dan berhenti dari dosa itu. Nah, yang ketiga berazam untuk tidak mengulangi. 3. Lalu tobatlah, minta ampunlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha. Minta ampun kepada Allah, bacalah bacaan-bacaan istighfar dan minta ampun kepada Allah. Dah. Dan 3 itu kalau dosa-dosanya berkaitan hanya dengan Allah. Tapi kalau ada dosa-dosa kita sesama makhluk, tambah ciklah. Minta maaf, minta rela, atau mengembalikan hak-haknya, memberikan kembali amanahnya. Jadi kalau nanti ada sesama kita berkesalahan, saling melakukan kezaliman, tidak bisa hanya dengan taubat kepada Allah, harus minta rela kah, minta maaf kah, kembalikan lagi apa yang kita ambil, sampaikan amanahnya, dan seterusnya. Kalau orang dicurangi, ya ditipu, dicurangi, dizalimi, dirampok, dirampas, dipukul, itu harus minta. Harus seperti itu caranya. Dengan cara kembalikan lagi baru tobat. Sampai syarat tobat kalau berkaitan dengan kesalahan uramanya. Jadi tidak cukup untuk menghapuskannya dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali,
Allah Akbar 33 kali tambah dengan la ilaha illallah la syarikalah sampai selesai 100 jadinya. Walaupun dosanya seperti buih di lautan, itu untuk nang ketek-ketek, nang kadang-kadang taubat. Duduk cek kan? Dan orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang bertahmid, orang-orang yang bertakbir, dan orang-orang yang bertahlil setiap selesai salat, itu bisa, amalan itu bisa menyusul posisi derajat yang diraih oleh orang-orang yang berharta, di mana dengan hartanya itu bisa berbuat baik. Seseorang dengan hartanya yang banyak, dia bisa berhaji, dia bisa umrah, bisa berjihad, bisa bersedekah, berwakaf, membantu, melapangkan, meringankan, memudahkan, mengutang orang lain. Pokoknya dengan harta itu bisa berbuat. Dia punya kaya, punya harta. Namanya ahlud duthur. Orang yang miskin, orang yang fakir, lantarannya tidak berharta, tidak punya, pas-pasan, nya bisa menyusul yang dilakukan oleh orang-orang kaya dengan hartanya, nya berbuat baik. Bisa orang yang tidak berharta menyusul dengan cara tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tambah dengan la ilaha wahdahu la syarikalah. Kalau orang-orang kaya kok tidak lo macam itu. Tapi kalau macam itu lebih tinggi lagi. Itu yang dikadukan oleh orang-orang miskin atau oleh sahabat-sahabat yang fakir itu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sami'a, nan engkau sampaikan kepada kami itu Rasulullah, taranga lo di orang kayu kuah. Lalu mereka baca pula, mereka amalkan pula itu. Apa itu Rasulullah? Jawab Rasulullah, itu fadlullah, itu karunia Allah. Karunia Allah yang Allah berikan. Kelebihan daripada Allah yang Allah berikan kepada siapa yang suka. Karena apa? Karena kan tidak semua orang kaya loh. Tidak semua orang berharta. Tidak semua orang berpunya loh beribadah. Bahkan banyak malahan orang yang punya itu yang tidak taat. Malahan sombong. Malahan hartanya tidak dipakainya untuk berbagai macam kebaikan. Justru untuk hal-hal yang mubazir misalnya. Mubazir kan? Kalau untuk sedekah 1.000-nya atau 5.000-nya. Tapi kalau untuk hal yang mubazir bisanya. Jadi orang kaya yang dengan hartanya bisa berhaji, berumrah, berjihad, bersedekah, membantu, menolong, melapangkan, memudahkan, membangun segala macam. Lalu mereka pun melaksanakan salat sunat, puasa sunat, atau melakukan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian disusulnya lo dengan berbagai macam zikir-zikir, mereka telah mencapai derajat yang sangat tinggi. Orang kaya seperti itu kan namanya adalah orang kaya yang telah Allah pilih. Allah beri dia namanya al-fadlu, karunia, kelebihan. Yang tidak semua orang, kan tidak semua orang loh, tidak semua orang loh Allah beri karunia seperti itu. Dan Allah paling tahu, dan Allah maha tahu siapa patut, siapa pantas dikasihnya
fadluhu, karunianya itu. Malah nampal yang ndak rancaknya sudah bansai beribadah ndak lo. Mak bansai beribadah ndak lo, itu sombong lo. Nan mengaru tadi ahli ibadah, ahli taat, orang saleh, sahabat-sahabat Nabi. Nan mengadu, masalahnya mereka tidak bisa berinfak, tidak bisa berwakaf, tidak bisa membantu. Itu yang mereka kadukan. Sehingga apa yang dilakukan orang kaya-kaya mereka tidak bisa. Itu yang dikadukan. Nah, kini masalahnya tadi hidup susah, kita tidak ada, butang yang kembali, sembahyang tidak, pasal tidak, rayo lagi, rayo lagi. Ketika orang kena gaji, jadi satu, aku lah parah kok, kan parah kan? Itu pelajaran kita yang kita dapat. Kemudian tasbih yang kita ucapkan, tahmid yang kita ucapkan, dan takbir yang kita ucapkan setiap selesai salat fardu. Karena salat sunat tidak ada dah. Salat sunat tidak ada zikir spesial seperti itu. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil, kemudian baca ayat kursi atau qul Allah segala macam. Itu untuk salat fardu, salat fardu. Ada cek lain. Tasbih dalam beberapa riwayat dikatakan bertasbih 10 kali. Wa yahmadu asyra, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali setiap selesai salat. Berapa tu? Berapa? 30 kali 5 70. Di mana letak 5 no? Salat fardu. Ya. Takbir 10, tasmid 10, tasbih 10, 30. 30 salat fardu 5 kali 5 150. Istilahnya khamsuna wa mi'ah bil lisan. 150 di lisan wa nilainya 150. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Tapi tiba di timbangan kebaikan menjadi 1.500 kebaikan. Kenapa? Kali 10. Bi asyri amsalihah. Di lisan jumlahnya 150, di timbangan dinilai menjadi 1.500. Fa'idha awa ila firasyih, apabila seseorang pergi ke tempat tidurnya untuk tidur, karena tidak semua orang lo pergi ke tempat tidur untuk tidur loh. Pergi ke tempat tidur untuk tidur di malam hari. Kabbara arba'an wa salatin, lalu dia bertakbir 34 kali. Berapa? 34 kali. Wa hamidallaha talatan wa talatin. Kemudian dia memuji Allah dengan baca alhamdulillah 33 kali. Lalu sabbaha, dia bertasbih memasucikan Allah salatan wa talatin 33 kali. Itu jumlahnya mi'ah bilisan, 100 di lisan. Kan 100 itu 3 sampai 33 berapa? 100. Wa alfu fil mizan, tapi di timbangan
1000. Lalu disebutkan thumma qal fa'ayyukum ya'malu fi yawmihi wa laylatihi 2500 say'ah. Sia di antara kalian ko dalam sehari semalam yang mengarajokan 2500 kesalahan. Sia di antara kalian ko dalam hadis itu bunyinya nan mengarajokan 2500 kesalahan. Bapak nak menjawab, lain tak? Lebih atau kurang? Dengan tasbih, tahmid, takbir setiap selesai salat, berapa jumlah tadi? 150 kali 10 1.500. Lalu kalau 100 takbir ampe, takbir 30 ampe, tasbih 33, tahmid 33 berapa? 100 kali 10 1000 berapa? Sia nang kalian lai 2500 sehari semalam masalah dihapus oleh nanti go cekah tasbih, tahmid, takbir. Untuk itu rutinkanlah setiap selesai salat fardu bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Lalu kau nak balik kalau kau nak balik mau kau balik kita kau ada 6 pantang masuk bawa bantah, pantang masuk salimui, pantang laki kakasua. Turun masalahnya. Jadi batu caranya sabalun diampun badan buruk tu kakasua duduk. Kita hitung ni. Lagi pakai jam. Jadilah jam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Berapa? Ini sejam. Berapa tu? Tidak macam lihat tu. Berapa? Kurang 2 minit. Kurang minit, tapi terasa lama. Bang kalau mau dek malih. Tak sampai 2 minit no, kada jo itu, tapi rasono barik mana. Bang ko itu dek setan ada situ. Nama ambek kita untuk berzikir setan. Begitu. Sebab kalau kita berzikir setan tu lari. Setan tidak bisa mendekati orang yang berzikir. Dan setan paling takut dengan zikir. Siapa yang wamay ya'shu, siapa yang berpaling daripada berzikir, kami serahkan dia kepada setan. Nah, ketika kita ingin berzikir, setan tak mau. Itu makanya dibisik-bisikan, dihiaskan barik, lamo, macam-macam lah. Padahal 1,5 minit. Di jambu 1,5 minit. Jambu ku asli kok. Asli. Kena ia basah semua.
1,5 menit. Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Nah, dengan begitu 2.500 sehari dosa, andaikan ada, dihapus oleh bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kalau dalam hadis kok, setiap selesai salat 10-10-nya. 10-10. Tapi kalau lo beko 33 hadis yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Jadi intinya nancako, mari kita biasakan dan mari kita rutinkan. Dan mari kita paksa diri dulu. Ini kan menyalang terbiasa wah. Menyalang terbiasa, menyalamuh paksa dulu. Biko lalasuah biko nak terpaksa otomatis saja. Otomatis tentang zikir-zikir itu. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya dia waktu masih lagi, kenapa begitu tinggi nilainya sampai 3 ya. Tasbih, tahmid, takbir. Kita terangkan secara ringkas sampai menit. Tasbih adalah ucapan untuk menyatakan kemahasempurnaan Allah. Tasbih merupakan ucapan yang menyatakan kemahasempurnaan Allah. Berarti kesempurnaan tidak ada yang kurang. Menyatakan kemahasempurnaan Allah dan kemahasuciannya daripada kekurangan. Tasbih. Dan tasbih itu adalah ibadahnya alam semesta. Sebab semua yang ada di alam semesta bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing dan bahasa masing-masing. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih. Allah satu. Orang azan kan? Wa'lun kan? 2 menit aja. Itu tasbih. Sedangkan tahmid adalah ucapan, salah satu ucapan yang disukai Allah, disenangi Allah, karena isinya menyatakan kemah terpujian Allah. Sebab tidak ada satu pun yang apabila dinisbahkan kepada Allah yang tidak terpuji. Allah terpuji dalam segala hal dan Dia Maha terpuji. Zatnya, perbuatannya, sifatnya, keputusannya, tindakannya, pokoknya apa saja yang datang daripada Allah semuanya terpuji. Kita baca alhamdulillah menyatakan Allah Maha terpuji. 2 cek lain enggak bagaimana kita takbir. Takbir setiap saat di alam semesta khususnya di bumi bertakbir. Takbir. Takbir ucapan yang menyatakan bahwa tidak ada yang besar, tidak ada yang agung melebihi kebesaran Allah, karena Dia kabir. Kalau kabir maha besar, kalau akbar lebih besar daripada segala macam. Takbir memaha besarkan Allah, mengagungkan Allah. Teringkasnya begitu. Maka memperbanyak itu luar biasa. Bahkan tambah tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kita terang 3. Mudah-mudahan kita termasuk ahli zikir. Minimal, tapi tidak boleh minimal. Maksimal. Minimal. Kalau kita kaji minimal setiap habis salat. Dan kalau ada yang ragu, enggak pulang oleh bis kerja. Salat dulu. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.